Menyambut tahun 2045, Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan visi memasuki era Indonesia Emas. Visi ini mengabulkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Namun, berbagai tantangan yang masih kita hadapi saat ini dapat menghambat tercapainya visi. Jika tidak segera diatasi, Indonesia mungkin akan menghadapi Indonesia gelap 2045. Sebuah kondisi di mana problematika yang kita hadapi dapat mengancam kesejahteraan bangsa. Pertanyaannya, apakah kita siap menyaksikan semua ini tanpa usaha konkret untuk mengubah keadaan? Tantangan Indonesia Emas bisa berubah menjadi Indonesia yang gelap jika masih belum bisa mengatasi apa yang menjadi kendala. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Firly Verliat Syahputra. Di sini saya sebagai mahasiswa di DKV akan mengungkapkan narasi kecil yang ada di masyarakat melalui sebuah karya ilustrasi sebagian dari mata kuliah tinju aktivisme. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang dari narasi. Konsep Indonesia Emas sudah lama jauh ada. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 dengan menekankan 4 pilar utama: sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, tata kelola pemerintah yang baik, dan keadilan sosial. Namun, dalam era ini, visi Indonesia Emas difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu stabilitas nasional, kesinambungan kepemimpinan, serta pengembangan sumber daya manusia. Saat ini, masyarakat sedang menantikan kontinuitas dari pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, dalam 100 hari pertama. Mereka menyoroti kebijakan seperti program makan siang gratis yang dianggap membutuhkan dana besar, sementara di sisi lain terjadi efisiensi anggaran pada beberapa sektor. Selama ini, fokus pemerintah kelihatannya pada program makan siang gratis, sementara publik menilai ada yang tidak konsisten. Misalnya, ketika makan siang gratis diperjuangkan habis-habisan, membutuhkan dana yang besar. Tujuannya supaya memastikan kualitas hidup generasi muda sekarang. Tapi, di saat yang sama, ketidakjelasan soal efisiensi anggaran yang kemudian memunculkan inkonsistensi dalam sikap pemerintah. Ketidakjelasan dalam transparansi anggaran memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa kondisi keuangan negara sedang bermasalah. Hal itu ditunjukkan dengan kebijakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat. Di saat yang sama pula, terdapat indikasi bahwa keuangan negara tidak dalam kondisi baik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Publik berharap ada transparansi dan kejelasan alasan efisiensi harusnya ada kejelasan dan dipergunakan untuk apa. Sebagian masyarakat ini membaca ada indikasi masalah pada keuangan negara. Ketika rapor sebuah kemajuan bangsa diukur dari bangunan belaka, bukan kualitas ekonomi yang sejahtera, Indonesia kerap kali mengukur kemajuan sebuah bangsa hanya terpatok pada aspek fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan gedung. Padahal, pencapaian Indonesia Emas yang dirancang untuk membentuk Indonesia menjadi negara maju tentunya akan sangat bergantung pada kualitas kesejahteraan rakyatnya. Dengan segudang permasalahannya, seperti kualitas pendidikan, rupiah yang melemah, hingga kasus korupsi yang semakin masif di Indonesia. Hal-hal seperti itu perlu menjadi perhatian khusus karena justru akan memperburuk kondisi yang ada. Dari hal tersebut muncul sebuah narasi atau gerakan dengan tagar "kabur aja dulu" di tengah masyarakat bermedia sosial. Lantas, apa itu tren narasi kabur aja dulu?
Belakangan ini tagar hashtag kabur aja dulu populer di media sosial. Maksud dari tren kabur aja dulu adalah mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tren ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan kaum muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketidakjelasan yang ada di Indonesia. Lantas, apa dorongan kabur aja dulu? Gerakan tersebut dilatar belakangi mereka yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, tingginya biaya pendidikan, ketimpangan pembangunan, dan minimnya kesempatan untuk menyuarakan aspirasi. Tagar kabur aja dulu sering dipakai sebagai ungkapan keinginan untuk pergi atau menarikan diri ke tempat yang menawarkan lebih baik, banyak peluang, dan kehidupan yang lebih baik. Ironisnya, ini bukan tentang benar-benar meninggalkan negara atau pindah ke kota besar, tetapi ke bentuk protes mereka merasa tanah air tidak memenuhi kebutuhan mereka. Kesimpulan akhirnya, mereka merasa sedang tidak baik-baik saja di nasional, sehingga memutuskan kabur saja dulu, mencari kehidupan di luar negeri, pekerjaan di luar, dan masa depan di luar. Tren hashtag kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tapi juga merupakan titik yang diungkapkan secara kreatif oleh generasi saat ini. Banyak anak muda merasa kesulitan yang sama, bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil yang sebanding dari gaji yang rendah dibandingkan dengan biaya hidup hingga sistem yang tampak tidak mendukung. Semua ini menjadi pemicu munculnya tagar hashtag kabur aja dulu. Banyak orang yang kabur bukan hanya pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar. Ini bisa berarti meninggalkan ke negaranya untuk bekerja, mencari pendidikan yang lebih baik di tempat lain, atau bahkan sekedar menekan diri secara emosional dari kenyataan yang ada. Dari narasi tersebut yang melatar belakangi saya dalam menciptakan karya ilustrasi ini. Sesuai dari narasi yang saya jelaskan, ilustrasi ini berjudul kabur aja dulu. Ilustrasi ini merupakan kritik visual tajam terhadap narasi besar Indonesia Emas 2045 yang kerap dipromosikan sebagai visi masa depan gemilang dan sangat menjanjikan bagi bangsa. Namun, melalui ilustrasi ini, karya ini membongkar sisi gelap dari narasi tersebut. Baik, ilustrasi ini dibuat menggunakan format komik, karena format ini efektif untuk menyampaikan kritik sosial secara visual, emosional, dan mudah dicerna oleh khalayak khusus, terutama generasi muda. Komik mampu menggabungkan unsur gambar, ekspresi, karakter, simbol, dan teks secara simultan sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan komunikatif. Format komik ini dipilih juga memungkinkan penyajian narasi besar dan narasi kecil secara kontras dan dramatis. Di bagian atas, tampak para elit politik dengan ekspresi licik dan simbol kekayaan seperti emas dan uang, menggambarkan dominasi koruptor yang menutupi kenyataan dengan topeng nasionalisme. Kata emas bahkan dicoret dan diganti menjadi gelap sebagai bentuk sindiran bahwa janji emas hanya mempertebal bayang-bayangan gelap, ketidakadilan, dan korupsi. Di bagian tengah muncul rakyat, yaitu petani dan buruh, yang menggambarkan ekspresi mereka di tengah latar ekonomi yang lesu dan terus menurun saat ini. Digambarkan oleh grafik nilai tukar rupiah yang terus anjlok, yang bahkan terus anjlok, itu anjlok ke panel bawah. Sementara itu di bagian bawah muncul narasi kecil di kalangan anak muda. Seorang mahasiswa atau kaum muda berlari menjauh dengan ekspresi ketakutan, diiringi dengan tulisan kabur aja dulu. Ini adalah representasi dari generasi muda yang memilih menjauh dari sistem yang dianggap rusak dan tidak berpihak.
Overall, ilustrasi ini mengilustrasikan bahwa di balik wacana pembangunan dan kemajuan Indonesia, ada rasa jenuh, kecewa, dan kehilangan arah dialami oleh mereka yang paling terdampak. Namun, paling tidak didengar. Kabur aja dulu bukan sekedar lari, melainkan sebuah pernyataan bahwa generasi hari ini menolak dipaksa ikut dalam mimpi besar yang terlalu panas bagi realitas hidup mereka di Ibu Pertiwi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi hancur.